Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempersembahkan tugas UAS PPKN berupa program edukasi yang berjudul Gerakan Kampus Bebas Sampah Plastik dari Aspirasi Menjadi Aksi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rakal Ramadhani dengan NIM akhir 193. Nama saya Jauza Sila Saputra dengan NIM 194. Nama saya Asbiasi Siregar dengan NIM akhir 038. Nama saya Dika Setiaulia dengan NIM akhir 200. Nama saya Nafal Zaki Sidki dengan NIM akhir 190. Nama saya Muhammad Farah bin Ramadan dengan NIM akhir 139. Nama saya Lufan Firiansa dengan NIM akhir 209. Coba lihat, setiap hari kita pasti jajan, beli makanan, beli minuman, menggunakan sampah plastik. Tapi nyatanya, sampah itu akan berakhir diletakkan dan tercecer di mana? Di kelas, taman, maupun di kantin. Sebagai mahasiswa, kami rasa itu bukan cuma masalah untuk orang lain, tapi juga tanggung jawab bagi kami untuk bisa memperbaiki itu. Kalian pernah ngerasa nggak sih, kampus kita tuh sebenarnya udah bagus, fasilitas lengkap, baru, tapi sayangnya ada aja yang mengganjal gitu. Emang mengganjal di mana? Ya gitu, lihat aja. Sampah plastik. Bener banget lagi, bukan cuma di sini. Kemarin aku lewat taman, sama aja kayak gini juga. Iya ya, yang bikin sabaran lagi tuh tempat-tempatnya dekat, kagak jauh juga. Tapi kenapa ya masih mahasiswa tuh pada buang sampahnya sembarangan? Nah, makanya aku penasaran, sebenarnya seberapa besar sih masalah ini kalau kita lihat secara langsung tuh? Berarti kamu ngajak kita ngecek keliling kampus? Bukan cuma ngecek, cuma menurutku lebih baik kita dokumentasikan, kita tanya pendapat dari teman-teman, terus kita pikirkan langkah apa yang harus kita lakukan. Boleh sih? Oke guys, gas yuk. Boleh juga, Ya. ada cuma itu doang. Iya sih. Iya, itu bentar. Kakak, boleh kita ngobrol-ngobrol bentar nggak? Boleh. Tapi kami izin rekam ya Kak buat dokumentasi kita. Ya, kakaknya bisa berdiri di sini. Masalah ini ya. Rekam dulu Bang. Oke. Jadi sini aku mau nanya aja deh sama kakaknya. Kalau di kampus ini tuh masalah apa ya? Masalah lingkungan yang kira-kira paling sering terjadi di kampus tuh apa? Kalau dari aku ya Kak, yang paling kelihatan itu menurutnya aku tuh banyak sampah-sampah plastik yang bertebaran, kayak sampah minuman atau makanan botol plastik gitu tuh. Apalagi setelah makan siang di kantin tuh banyak mahasiswa yang ninggalin sampahnya mereka gitu. Kak, kalau misalnya ada gerakan buat mengurangi sampah plastik di kampus, kalian bakal dukung nggak? Kalau aku dukung banget sih, apalagi itu kan kegiatan yang bermanfaat ada di lingkungan ya. Asal nggak ini aja sih semangat di awal, tapi ujungnya kayak nggak gerak. Satu pertanyaan lagi nih, menurut kakak, apa langkah kecil yang bisa dilakukan mahasiswa untuk mengurangi sampah plastik? Oke, salah satunya ini ya, membawa tumbler itu salah satu contoh kecil yang bisa berdampak besar kalau dilakukan semua orang. Aku sudah melakukan ini dari semester lalu dan banyak sih mengurangi sampah. Oke, mungkin itu aja ya Kak. Yang kita edit habis dulu. Makasih ya Kak. Ayo Bang, oke ya. Apa Kak? Kita udah mau jalan kawan tuh. Kalian habis dari mana? Kita habis dari kantin nih. Ayo lagi kosong nggak? Kosong. Ayo ikut kita bersih-bersih. Kamu Suk, tadi di kamar kotor banget soalnya. Nah iya, di kantin juga kan kotor banget sumpah. Ayo. Jadi kita voting aja dulu mau mulai dari mana? Boleh sih? Ya, kita mulai voting dari mana dulu, mulai ikutnya. Ya, kalian kan dari taman ya? Iya, Kotor apa ini? di taman tuh kotor banget. Sumpah, di bawah-bawah kolong meja di sana baik sampah plastik, sampah-sampah habis makanan. Kalau di kantin gimana? Tadi kotor juga sih, cuman nggak ada mencar karena makanannya mayoritas dari meja, terus mahasiswa makan.
Nah, mending sekarang kita voting deh. Mau mulai dari mana mesinnya? Udah deh, voting. Siapa? Siapa mau tangan? Turun ke taman yuk. Taman. Udah taman masih tadi motor sih. Kira juga taman. Ya. Kantin. Kantin siapa? Ya, udah mulai di taman. Kita ke taman aja. Ya. Sepakat ya mulai. Sepakat. Yuk. Orang sering mikir anti korupsi itu cuma soal uang. Padahal lebih luas dari itu. Anti korupsi juga soal tanggung jawab, kedisiplinan, kerja keras, sampai peduli sama lingkungan di sekitar kita. Jaga fasilitas kampus itu sebenarnya juga bentuk tanggung jawab kita terhadap kepentingan bersama. Merayakan muda untuk 1 jam saja kita hampir mati, dan kau selamatkan aku dan ku menyelamatkanmu. Sekarang aku tahu cerita kita tak jauh berbeda, tapi it's about the world. Sometimes I wanna fall. Ramu kan ku ceritakan ke anak-anakku nanti bahwa aku pernah dicintai with everything you are. For yes, I'm with everything you are. Wajahmu yang beragam rupa pastikan ku tak sendirian jalani derita. Kau bawakan kisahmu, aku mendengarkan. Oh kita bergantian bertukar nestapa, menawar trauma datang seadanya. Terasku terbuka, kita hampir mati, dan kau selamatkan aku dan ku menyelamatkanmu. Dan sekarang aku tahu. Kak, iya. Kurangin sampah plastik ya kak, bawa tumbler kemana-mana. Oke, siap. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak. Nih. Kita mau mengingatkan kurangi sampah plastik, jangan lupa bawa tumbler ya. Oke. Terima kasih. Oke. Sekalian. Bagi stiker ini bisa dipasang. Kurangi sampah plastik, jangan lupa bawa tumbler ya Pak. Ya, terima Ya, kasih. sama-sama. Terima kasih. Makasih ya Kak. Walau sulit utarakan hatiku dengan indah. Walau Jujur, aku tuh penasaran. Ada nggak sih aturan resmi di kampus yang membahas tentang kebersihan dan buang sampah sembarangan? Ada. Aku pernah baca di tata tertib mengenai sampah bagi mahasiswa pada Kode Etik Mahasiswa Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2021 yang mewajibkan seluruh mahasiswa menjaga kebersihan, sarana prasarana serta kelestarian lingkungan kampus. Nah iya tuh, kadang tuh aturan ada, tapi orang nggak tahu atau udah tahu tapi nggak ngelakuinnya. Aturan itu nggak akan jalan kalau nggak dipatuhi, dan nggak akan dipatuhi kalau nggak disosialisasikan. Makanya kita pasang poster minimal mengingatkan. Bukan cuma soal takut kena sanksi, tapi agar mahasiswa yang lewat itu tahu ada aturan, ada tanggung jawab, dan ada teman-teman mereka juga yang harus dipedulikan. Nah, dari yang poster kita tempel tadi, ya semoga aja deh yang baca tuh jadi tergerak lah hatinya buat ikut bersih-bersih. Hari ini aku belajar kalau aspirasi itu penting, tapi mendengar aspirasi orang lain itu nggak kalah juga pentingnya. Sebagai pemimpin itu bukan dinilai seberapa banyak dia berbicara, tapi seberapa baik dia bisa mendengar pendapat orang lain. Nah awalnya tuh aku ragu juga apakah voting itu bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ternyata selama kita egonya nggak tinggi dan selama masing-masing mau menerima votingnya, nah kita itu bisa.
Ternyata kerjasama itu tidak bisa diasumsi, semua harus dibagi satu-satu, mulai dari saling percaya, pembagian tugas yang jelas, dan mau capek bareng-bareng. Dan hari ini aku ngerasain itu. Orang-orang sering mikir anti korupsi itu cuma soal uang, padahal lebih luas daripada itu. Jaga fasilitas kampus itu bentuk sebagai anti korupsi. Jaga fasilitas kampus adalah kepentingan kita bersama. Jujur tadi aku kecewa waktu kalah voting, tetapi aku sadar bahwa suara aku tetap ada dan dilaksanakan secara proses dengan adil. Ini yang dinamakan putusan bersama, dan ini yang dinamakan menghormati demokrasi. Yang paling berkesan buat aku itu proses votingnya sederhana banget, tapi itu demokrasi nyata. Keputusan diambil bersama, nggak ada yang maksa, nggak ada yang dirugikan. Satu hari 7 orang, 7 kantong sampah, dan pembelajaran yang tidak bisa didapatkan di buku manapun, bahwa nilai-nilai kewarganegaraan bukan hanya sekedar teori. Mereka bisa hidup karena diimplementasikan. Oleh karena itu, kita mulai dari diri kita sendiri. Sekian persembahan tugas UAS PPKN dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.